Halo para pencinta film, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang baru-baru dirilis pada tahun ini yang mengisahkan tentang seorang pria yang mengubah drastis kehidupan seorang wanita melalui sebuah handphone. Tanpa banyak menghabiskan waktu berharga saya, kita langsung meluncur ke alur filmnya. Ajo jing ala ala ajo jing. Cerita berawal tentang seorang pegawai perusahaan di bidang produksi makanan yang bernama Nami. Suatu hari, ketika Nami baru pulang kerja dan main dengan teman-temannya, ia tak sengaja ketiduran di dalam sebuah bus dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Nami yang terbangun bergegas untuk turun dari bus itu, tetapi apesnya pada saat itu HP-nya malah terjatuh. Nami yang tak mengingat kejadian tersebut dan langsung pulang begitu saja, tiba-tiba keesokan harinya ia kedatangan sahabatnya. Ketika terbangun, ia baru menyadari bahwa ponselnya tidak lagi berada di tempat ia biasa menaruhnya. 뭐 어쩌셨어? 내 폰 전화 좀 걸어봐봐. 한번 잘 찾아봐봐. Namun, Nami tidak begitu ambil pusing dan menjalani harinya seperti biasa. Ketika pekerjaan di kantor sudah selesai, lantas Nami pergi ke kedai kopi, di mana kedai tersebut milik ayahnya sendiri. 알았어? 어떻게 알았어? Dia merupakan anak tunggal yang memiliki hubungan dekat dengan sang ayah. Meski begitu, keduanya tidak tinggal di rumah yang sama. Nami memilih untuk tinggal dan menyewa rumah minimalis yang letaknya ada di tengah kota. Saat di kedai kopi, ia menerima telepon bahwa seseorang telah menemukan HP-nya, tetapi orang tersebut mengatakan bahwa tak sengaja merusak HP tersebut. Penelpon juga menyampaikan bahwa HP-nya sedang ada di tempat servis dan sebagai rasa tanggung jawab, penelpon itulah yang membayarnya. Dia meminta Nami untuk langsung pergi ke tempat perbaikan ponselnya. Tak lama berselang, Nami bergegas menuju ke tempat servis tersebut dan menunggu hingga ponselnya selesai diperbaiki. Sementara itu, terdapat pria yang bernama Junyong yang tinggal seorang diri di sebuah rumah susun minimalis. Pria tersebut tampak baik-baik saja sampai terdengar sesuatu hal yang aneh dari ponsel miliknya. Ternyata suara tersebut merupakan panggilan yang dilakukan seseorang di suatu tempat yang berbeda. Benar saja, Junyong ternyata bisa meretas perangkat ponsel dan melihat seluruh aktivitasnya. 진짜 엄청 잘 나왔지. Ceritanya, Junyong lah yang telah menemukan ponsel Nami ketika terjatuh di sebuah bus. Ternyata, selain niat baiknya untuk mengembalikan ponsel tersebut, justru ia malah berniat meretas dan memantau setiap kegiatan kesehariannya Nami. Ketika menemukan ponsel Nami, ternyata ia terlebih dahulu mencari akun media sosial untuk mengetahui seluk-beluk dari identitasnya Nami. Bahkan, dia mencari unggahan tentang ulang tahun Nami untuk menebak kata sandi ponsel tersebut dan juga tak segan mengunggah potret Nami yang tengah terkapar keasikan mabuk dengan teman-temannya. Hingga akhirnya, Junyong lah yang menyusun rencana dengan rapi. Dia menyamar sebagai tukang servis dengan tujuan untuk memasukkan sebuah kamera pengintai ke dalam HP-nya Nami, dan untuk pertama kalinya juga ia bertemu dengan Nami yang ceritanya sebagai tukang servis HP. Usai mengambil ponselnya yang sudah selesai diservis, awalnya Nami tidak merasa ada yang salah. Dia menjalani hidupnya dengan normal seperti biasa, bekerja di kantor hingga kembali ke kedai kopi milik ayahnya. Naasnya, ternyata Junyong sudah meletakkan peretas perangkat pada ponsel Nami saat diperbaiki olehnya, termasuk aktivitas panggilan, penggunaan aplikasi, akses data, hingga kamera yang selalu menyala. Apapun kegiatan Nami akan terlihat jelas melalui kamera ponselnya.
perangkat tersebut sudah tersambung dengan ponsel milik Junyoung. Hal itu dikarenakan Junyoung telah memasang aplikasi ilegal yang bernama Peepers. Dari sanalah dia dapat mengakses seluruh kegiatan di ponsel Nami. Junyoung mencatat siapa saja yang ada di dekat Nami. Menurutnya, orang-orang tersebut dapat menghambat rencananya. Maka dari itu, Junyoung membuat rencana sedemikian rupa untuk menyingkirkan mereka. Junyoung juga berusaha untuk menghancurkan karir Nami dengan mendengarkan pembicaranya dengan atasannya. Dia juga mengunggah rahasia perusahaan yang berhasil membuat Nami dipecat. Mulai saat itu, Nami sadar bahwa ada yang salah dengan ponselnya. Dia berusaha meyakinkan orang-orang bahwa unggahan tersebut bukan dilakukan olehnya. Nami juga diyakinkan sahabatnya yang bernama Eunjo bahwa hal tersebut tentu bukan perbuatannya. Mereka berdua berusaha menyelidiki apa yang terjadi. 근데요, 선생님, 저희가 여기 확실한 증거가 어딨어요? Nami memutuskan untuk bertemu kembali dengan Junyoung yang tempo hari memperbaiki ponselnya. Namun kali ini ia ditemani oleh sahabatnya Eunjo. Sejak awal, Eunjo sudah menaruh kecurigaan kepada Junyoung, tetapi Nami justru tidak yakin dengan hal itu. Menurutnya, Junyoung merupakan pria baik-baik. Lebih jauh, ternyata Junyoung memiliki niat buruk. Ia ingin menghabisi nyawa Nami dengan menyingkirkan orang terdekatnya, termasuk orang yang paling dekat dengan Nami, yaitu ayahnya sendiri. Di lain sisi, terdapat detektif yang menyelidiki kasus tewasnya seorang wanita di sebuah hutan. Hingga sekarang, belum diketahui penyebab dan pelakunya. Bersamaan dengan itu, Nami memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian dan ia juga bermaksud untuk datang ke tempat ketika ponselnya diservis. Dari situlah, Nami bertemu dengan dua detektif yang ternyata juga menyelidiki hal yang sama. Detektif tersebut bernama Jiman yang memiliki keinginan kuat untuk menemukan Junyoung. 분명히 뭔가 흘렸을 거야. 흘리긴 뭘 흘려? Kemudian mereka menyusun rencana untuk memancing Junyoung untuk datang ke kediamannya Nami. Namun, ketika Junyoung datang ke rumahnya Nami, ia dihadang oleh dua orang detektif, tetapi ia berhasil lolos dan mengelabui dua detektif tersebut karena ia tidak mengakui bahwa dirinya adalah Junyoung. 저 그런 사람 아닌데요? 신고가 들어서 왔는데. Hal mengerikan terjadi ketika Nami berkunjung ke rumah ayahnya dengan tujuan untuk terhindar dari Junyoung. Namun, ia malah menemukan Junyoung telah mengurung ayahnya di sebuah kamar mandi. Ayah Nami yang disekap dan diletakkan di sebuah bathtub atau yang disebut sebuah bak mandi. Melihat hal itu, Nami tak tega dan dengan histeris ingin menyelamatkan ayahnya. Namun, ketika Nami masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa sebuah benda tajam, Junyoung yang dengan tatapan dinginnya menyuruh Nami untuk meletakkan benda tersebut dan menyuruhnya mengikat dirinya sendiri. 무릎 꿇고 손 뒤로 하고. Nami mengikuti apa yang disuruh Junyoung karena ia tak mau ayahnya celaka. Setelah Nami mengikat dirinya sendiri, kemudian Junyoung lantas menenggelamkan Nami ke dalam bak mandi sehingga ayahnya terdorong ke air yang membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Junyoung sedang duduk, ia tak sengaja menemukan sebuah kertas yang berisi kartu telepon kepolisian. Karena menyadari bahwa akan ada seseorang yang datang, ia pergi ke dapur dan memergoki seorang detektif yang menyelinap masuk lewat jendela. Ketika ia akan membunuh detektif tersebut, ia justru kedatangan detektif lainnya yang menodongkan pistol ke kepalanya dan detektif tersebut ternyata ialah ayahnya Junyoung. Ayahnya yang sangat marah dengan kelakuan anaknya tanpa ampun memukuli anaknya sampai babak belur. Ketika Nami diselamatkan oleh detektif yang satunya, ia menatap mata Junyoung dan dengan rasa kesalnya, ia menghampiri dan langsung meluncurkan satu tembakan ke tubuh Junyoung dan akhirnya Junyoung pun tewas.
Tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah mudah percaya kepada seseorang yang baru kita kenal dan tetap waspada ketika membawa barang yang menyangkut identitas kita sendiri karena kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Gue Bang Yo, terima kasih dan jangan lupa subrek. Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo jinga ala ala ajo jing.